Film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang presiden besar Amerika, Abraham Lincoln, yang tentu saja dalam versi fiksinya, yang ketika kecil dia menyaksikan sendiri seorang pria misterius membunuh ibunya dengan cara diracun hingga mati, dan kejadian tersebut membuatnya terus menyimpan dendam hingga dewasa. Dan di saat dewasa, Lincoln mulai melakukan pencarian pelaku pembunuhan ibunya. Dan saat berhasil menemukan sang pembunuh, Lincoln justru dihajar habis-habisan oleh sang pembunuh karena rupanya sang pembunuh bukanlah seorang manusia biasa seperti dirinya, melainkan seorang manusia vampir. Beruntung Lincoln berhasil ditolong oleh seorang pria yang dia temui di bar, dan pria tersebutlah yang akan melatihnya menjadi seorang pemburu vampir di Amerika, yang di masa itu bangsa vampir sudah berhasil menguasai sebagian negara Amerika dan berencana mendirikan negaranya sendiri di Amerika. Halo kawan berbahan sealam semesta, bagaimana tahun barunya? Asik apa anyep nih? Buat yang anyep nggak kemana-mana, jangan berkecil hati ya, karena kalian jauh lebih aman dibanding yang liburan keluar rumah. Lebih baik liburan di kasur atau di sofa rumah, jauh lebih aman kalau spray sarung bantal dan gulingnya sudah diganti baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, lemaskan badan kalian, atur posisi rebahan kalian harus sejajar antara kepala dan kaki, jangan membentuk huruf C, karena bisa salah bantal. Kasihan kan bantal yang disalahin. Nyalakan AC atau kipas angin kalian, arahkan ke selangkangan kalian biar nyoy nyes. Lebih seru lagi kalau kalian sarungan aja, pasti lebih wow. Dan oke lagi, daripada berlama-lama dengerin omongan Mimin yang makin gak jelas, kita langsung saja ulas filmnya. Buya yuk makan mangga, yuks ah. Diawali dari tampilan udara White House dan Central Park yang berada di sekelilingnya, dan kemudian scene berpindah secara perlahan pada seorang pria tua yang sedang membacakan sendiri kisah yang ditulisnya di sebuah buku harian di ruang kerjanya. Dan dialah presiden terbaik yang pernah dimiliki Amerika, Abraham Lincoln. For whatever else I am, a husband, a lord. Dan scene kembali berpindah ke masa saat Abraham Lincoln kecil yang sedang membantu ayahnya bekerja di sebuah dermaga di tepi sungai. Saat itu tidak jauh darinya ada sekumpulan keluarga kulit hitam yang sedang mendapat siksaan dari sekelompok centeng pemilik dermaga tersebut. Dan rupanya Lincoln kecil sangat geram melihat kekerasan itu terjadi di depannya, karena bocah kulit hitam yang sedang disiksa tersebut adalah sahabat Lincoln, Will. Lincoln pun tanpa berpikir panjang segera berlari dengan kapaknya dan menghampiri Will untuk menolongnya, tapi usahanya sia-sia karena centeng-centeng tersebut jauh lebih kuat dari kedua bocah tersebut. Melihat anaknya mendapat cambukan dari centeng-centeng biadab tersebut, Thomas, ayah Lincoln, segera menolong anaknya dengan menghajar centeng biadab tersebut hingga tercebur ke sungai. Dan di saat Thomas membantu anaknya berdiri, datanglah Bart, bos dari centeng-centeng sialan tadi, yang juga majikan dari Thomas. Bart bertanya pada Thomas kenapa dia ikut campur dengan urusannya dan menodong Thomas dengan pistol tongkatnya. Tapi Thomas tidak takut dengan ancaman Bart. Melihat itu, Bart pun mundur. Pada malam harinya, di saat Lincoln kecil sedang asik menulis di buku hariannya dan ibunya tertidur di bawahnya, tiba-tiba terdengar suara decitan pintu rumah terbuka, seperti ada yang masuk ke dalam rumah. Lincoln kecil pun mengintip untuk melihat siapa yang masuk, tetapi dia tidak melihat siapapun yang masuk ke dalam. Hanya terdengar suara langkah kaki dan bayangan hitam sesosok pria bertopi. Melihat hal itu, Lincoln kecil merunduk ketakutan.
Lincoln pun segera mengintip dari sela-sela lantai kamarnya untuk melihat keadaan ibunya yang tertidur di bawahnya. Betapa terkejutnya Lincoln melihat majikan ayahnya Bart berdiri di samping tempat tidur ibunya dan sedang menggerayangi ibunya. Keesokan paginya, ibunya mengalami penyakit yang aneh seperti kerasukan dan dokter yang mengobati pun menyerah, tidak mengetahui penyakit apa yang dialami ibunya. Tidak lama setelahnya, ibu Lincoln meninggal dunia dan ayah Lincoln memintanya untuk melupakan musibah yang baru mereka alami. Promise me you won't go and do anything foolish. Beberapa tahun kemudian, setelah Lincoln dewasa, dia mulai mencari mantan majikan ayahnya untuk membalaskan dendam yang telah lama Lincoln pendam karena larangan mendiang ayahnya di sebuah bar. Di saat Lincoln masuk, pria asing di sampingnya tiba-tiba saja bertanya hal yang tidak dia pahami. Lincoln pun segera pergi menjauh dari pria asing tersebut menuju ke sebuah dermaga, dan di sana dia berhasil menemukan Bart yang sedang berbicara dengan beberapa orang yang Lincoln tidak mengenalinya. Lincoln memata-matai Bart dari kejauhan, dan ketika ada kesempatan dia mendatanginya. Saat Bart selengah, Lincoln mendekatinya dan tanpa basa-basi Lincoln segera menembakkan pistolnya ke arah Bart. Betapa terkejutnya dia melihat Bart tidak mengalami luka sedikit pun dan hanya merasakan sedikit sakit. Lincoln pun langsung melarikan diri melihat itu. Dia terpojok di dalam sebuah bilik yang di dalamnya terdapat mayat seorang wanita, dan Bart menungguinya dari rumah dengan ucapan-ucapan intimidasi yang semakin membuat Lincoln panik hingga membuat peluru yang dia siapkan terjatuh. Bart pun segera mendobrak pintu bilik tempat Lincoln sembunyi. Saat pintu terbuka, tiba-tiba sebuah peluru bersarang tepat di mata sebelah kanan Bart. Seketika itu pula Bart terkapar tak berdaya dan Lincoln pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Namun di saat Lincoln sudah menjauh dari lokasi kejadian, jasad Bart tiba-tiba saja menghilang. Melihat hal itu, Lincoln kebingungan mencari ke sekitar dan tiba-tiba saja Bart sudah berada di belakang Lincoln. Dengan wujud yang jauh berbeda, Bart setelah berubah menjadi sesosok vampir yang mengerikan. Bart yang telah menjadi vampir langsung mengangkat Lincoln tinggi-tinggi dan membantingnya dengan keras hingga membuat Lincoln tak sadarkan diri. Di saat Bart akan menghabisi Lincoln, tiba-tiba muncullah pria asing yang Lincoln temui tadi saat di bar. Menolongnya, pria asing tersebut langsung menarik Bart kuat-kuat dan melemparnya ke dinding gudang dermaga hingga terpental jauh. Dan scene pun langsung berpindah ke sebuah kamar yang diranjangnya terbaring Abraham Lincoln dengan wajah penuh luka lebam. Lincoln pun segera bangkit dari tempat tidurnya dan segera keluar dari kamar asing tersebut. Dalam keadaan badan masih penuh balutan perban, Lincoln berusaha mencari tahu di mana sebenarnya dia berada. Saat berada di tangga rumah, Lincoln mendengar suara asing yang mencurigakan, dan Lincoln pun segera mencari tahu sumber suara tersebut, yang rupanya sumber suara tersebut berasal dari sebuah kamar di lantai atas. Saat Lincoln membuka pintu kamar tersebut secara mendadak, dia terkejut karena pria asing yang menolongnya semalam sedang asik transfer data ke seorang wanita. Yeah, I'm sorry. I didn't see anything. Setelah selesai melakukan transfer data, pria asing tersebut keluar untuk menghampiri Lincoln dan memperkenalkan dirinya kepada Lincoln. Pria tersebut bernama Henry. Henry menjelaskan alasan dia menolong Lincoln karena dirinya berprofesi sebagai pemburu vampir. Awalnya Lincoln tidak percaya kalau vampir itu nyata, tapi setelah Henry menjelaskan kalau vampir memang ada di Amerika, Lincoln pun segera memohon kepada Henry untuk mau mengajarkannya cara bertarung dan berburu vampir. Seperti Henry mau mengajarinya dengan sebuah syarat yang harus dipatuhi Lincoln, yaitu kemampuannya tidak dipakai untuk membalaskan dendam kematian ibunya Lincoln. Lincoln pun mengiyakan syarat tersebut. Walau sebenarnya tujuan utamanya memang untuk membalas dendam, Henry pun melatih Abraham Lincoln muda, mulai dari pengenalan senjata untuk melawan vampir, pelatihan seni bela diri menggunakan kampak, teknik bertarung dalam gelap, hingga pembuatan kapak khusus berlapis perak untuk membunuh vampir. Dan semua itu dikuasai dengan baik oleh Lincoln hanya dalam beberapa minggu. Hingga pada tahap akhir pelatihan, Henry mengajarkan sejarah awal keberadaan vampir di Amerika, dan tujuan sebenarnya Henry mendidik Lincoln menjadi pemburu vampir adalah untuk memastikan bangsa Amerika tidak menjadi bangsa vampir.
Beberapa waktu kemudian, Lincoln pun selesai melakukan pelatihannya dan dia pun kembali ke dunia luar untuk melaksanakan profesi barunya sebagai seorang pemburu vampir. Tibalah dia di sebuah kota kecil, Springfield. Di kota tersebut, Lincoln menyamar sebagai seorang pegawai toko milik penduduk lokal bernama Speed, yang di kemudian hari menjadi teman baiknya nanti. Di kota itu pula, Lincoln mengenal seorang wanita cantik bernama Mary Todd, tunangan seorang wakil dewan di kota tersebut, yang di kemudian hari nanti akan menjadi istri dari Abraham Lincoln. Mary. Beberapa hari kemudian, Lincoln mendapat surat dari Henry. Lincoln mendapatkan tugas pertamanya dari Henry untuk melakukan perburuan ke seorang vampir yang menyamar sebagai apoteker bernama Aaron Stable Jr. Dan pada malam hari, Lincoln memulai perburuan pertamanya ke sebuah toko obat di kota. Dalam toko yang sepi tersebut, Lincoln bergerak dengan waspada mencari vampir buruannya. Ketika berada di ruang resep, Lincoln bertemu dengan seorang pria yang sedang meracik obat. Lincoln pun langsung menyebutkan nama Aaron Stable Junior dan pria tersebut langsung mengiyakan. Mereka berdua langsung terdiam beberapa saat. Lincoln yang sudah yakin pria di hadapannya adalah vampir langsung menggenggam erat kapak di tangannya dan memasang kuda-kuda bersiap menyerang. Tetapi sayangnya Lincoln kalah cepat oleh Aaron yang sudah lebih siap. Dengan kedatangan orang seperti Lincoln ini, Aaron memiliki kejebakan rahasia yang membuat Lincoln terjerat, menggantung terbalik di sebuah ruangan di bawah tanah. Lincoln melihat ke sekeliling ruangan, banyak korban Aaron tergantung terbalik tak bernyawa dengan kondisi leher terselembih. Tapi Lincoln sudah siap dengan rencana kejutan Aaron ini. Lincoln telah menyelipkan sebuah pisau kecil di pinggangnya. Dengan sedikit gerakan, pisau di pinggang Lincoln terjatuh dan langsung Lincoln tangkap dengan mulutnya. Lalu dia arahkan ke leher Aaron yang pada saat itu akan menyembelih Lincoln. Aaron pun terluka parah di leher karena serangan dadakan itu, dan dengan cepat Lincoln segera membebaskan diri dengan pisau, lalu segera memberi serangan mematikan ke Aaron dengan kampak andalannya hingga wajah Lincoln berlumuran darah Aaron. Lincoln pun segera memakamkan jasad Aaron di sebuah hutan pada malam itu juga. I had killed the monster. Perburuan Abraham Lincoln berlanjut terus ke vampir lainnya yang ditunjuk oleh Henry. Lincoln berhasil mengarahkan vampir bangkir bank lokal yang memiliki kemampuan gerakan cepat dan dapat menghilang dengan cara memenggalnya, dan vampir pandai besi. Lincoln bunuh dengan cara membakarnya di tungku masak pelubur besi. Di saat bersamaan, hubungan Lincoln dan Mary Todd semakin dekat, yang sebenarnya membuat Lincoln khawatir karena hubungannya dengan Mary bisa membahayakan Mary sendiri, mengingat pekerjaan rahasia Lincoln yang sangat berbahaya dan membuat Lincoln galau dengan hubungannya itu. Well, I see I'm set. Pada suatu malam di saat Lincoln dan Speed sedang berada di toko, datanglah pria kulit hitam yang meminta pertolongan Lincoln. Dia adalah Will, teman masa kecil Lincoln. Will sedang dikejar oleh para pemburu hadiah yang menganggap Will budak yang melarikan diri. Dan di persimpangan jalan terjadilah perkelahian antara Lincoln dengan para pemburu hadiah yang menyebabkan Lincoln dan Will dijebloskan penjara. Beruntung Mary berhasil membebaskan mereka dari penjara, dan dengan nasihat dari Mary, Lincoln menemukan rencana lain untuk melawan para vampir dengan cara terjun ke dunia politik. He'll have you out soon. You fought too kind, Miss Todd. My father used to say, plant your feet. Saat Lincoln sedang menjalankan rencana barunya, yaitu berpidato di area publik, tiba-tiba muncullah Henry yang datang menemuinya. Henry datang menemui Lincoln untuk memperingatinya kalau Mary sedang diincar Bart, dan Henry segera menugaskan Lincoln untuk membunuhnya. Tanpa menunda lagi, Lincoln segera mendatangi tempat tinggal Bart di sebuah peternakan kuda, dan di sana terjadilah aksi pertarungan kejar-kejaran antara Bart dan Lincoln di dalam kumpulan kuda yang panik. Dengan pertarungan mereka, Bart begitu asik mempermainkan Lincoln yang sangat bernafsu membunuhnya, hingga membuat mereka terlempar dari kumpulan kuda yang berlari kencang dan jatuh ke sebuah lembah hutan. Lincoln yang tersudut karena mulai kehabisan tenaga dan hampir terbunuh oleh senjata andalannya sendiri yang digunakan Bart untuk menyerangnya.
berhasil membalikan keadaan karena Lincoln berhasil menarik tuas pistol rahasia yang tersimpan di dalam kapaknya dan menembakkannya tepat ke mata kiri Barks. Barks pun tumbang pada saat itu juga. Di saat Barks karat, Barks memberikan peringatan ke Lincoln mengenai Henry. Lincoln segera pergi mencari Barks dan benar saja apa yang diperingatkan Barks bahwa Henry masih sebangsa dengan dirinya. Melihat itu, Abraham Lincoln murka dan akan segera menyerang Henry, tapi Henry berhasil mencegah Lincoln dan menjelaskan mengapa dia bisa menjadi vampir seperti Barks. Semua disebabkan oleh Adam, bukan Mas Adam ya, pimpinan Barks yang pada masa lalu. Adam dan kelompoknya mencegat Henry dan mendiang istrinya saat dalam perjalanan. Adam membunuh istri Henry dan Adam menggigit Henry hingga menjadi seperti sekarang, seorang vampir. Karena sebab itu Henry melatih Lincoln menjadi pemburu vampir, sebab sesama vampir tidak bisa saling membunuh. Vampires cannot kill their own kind. Sejak kejadian tersebut, Lincoln memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dengan Henry. Lincoln menikahi kekasih hatinya, Mary Todd, dan melanjutkan karir politiknya. Tapi di tempat lain, Adam tampak geram melihat jasad anak buah kepercayaannya terbujur kaku di dalam peti mati. Adam merencanakan untuk mengundang Abraham Lincoln ke markas besarnya di selatan Amerika. Dia mempercayakan tugas penting ini ke Vadoma, tangan kanannya Adam, untuk menculik Will pada malam hari. Saat Will sedang membaca di pinggir jalan, Will diculik oleh anak buah Vadoma. Speed yang saat itu bersama Will segera memberitahukan Lincoln. Mendengar berita buruk itu, Lincoln dan Speed segera berkemas ke Amerika Selatan untuk menyelamatkan Will. Di dalam perjalanan, Lincoln memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya yang menculik Will. Speed yang sebenarnya bingung dengan yang terjadi tetap maju mendampingi Lincoln. Dan tibalah mereka di New Orleans, negeri para budak, karena di wilayah ini perbudakan masih merajalela. Lincoln dan Speed sampai di sebuah pemukiman para budak, tapi ada sesuatu yang aneh. Di sana tidak tampak satupun orang di luar jalan pada malam hari. There are no slaves. Where are they? I was just wondering that. Setelah melewati pemukiman tersebut, tibalah Lincoln dan Speed di sebuah rumah mewah yang di dalamnya sedang ada pesta perjamuan. Tapi di dalamnya Lincoln dan Speed melihat kejanggalan di mana para budak diajak berdansa bersama para tuannya yang kulit putih, dan di antara para budak itu terdapatlah Will di dalamnya. Wajah para budak terlihat sangat ketakutan. Di antara kerumunan para pedansa duduklah Adam dengan Vadoma berdiri di sampingnya. Setelah beberapa saat dansa dimulai, Adam memberi isyarat kepada para kulit putih, makan malam telah siap, dan dalam sekejap para kulit putih berubah menjadi vampir memangsa para budak. Beruntung saat itu Will berhasil menghindar dari gigitan Vadoma. Segera Lincoln mendobrak masuk dari pintu belakang, dan saat itu pula Lincoln segera menghabisi para vampir satu persatu. Tapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Lincoln dan Will segera bisa ditangkap oleh anak buah Adam. Lincoln yang terkunci oleh kursi yang diduduki Vadoma akan diperlihatkan oleh Adam penyembelihan Will, sahabatnya sendiri. Di depan Lincoln, di saat belati sudah menempel di leher Will, Speed tiba-tiba menerobos masuk dengan sebuah kereta kuda, dan mereka berhasil kabur meloloskan diri bersama Lincoln dan Will. Dan mereka berhasil diselundupkan keluar New Orleans berkat bantuan para budak yang selamat dari buruan anak buah Adam. Saat di tempat persembunyian, seorang budak wanita membocorkan rencana besar Adam dan para pengikutnya. Mereka merencanakan untuk menguasai daerah Amerika Utara dengan cara menciptakan perang saudara antara utara dan selatan. Mereka ingin membuat negara vampir, dan para budak di selatan banyak yang mati setiap harinya karena dipangsa kaum vampir. Setelah mendengar bocoran rencana Adam, Lincoln yang telah berhasil kembali ke Amerika bagian utara segera menjalankan rencana cadangannya yang selama ini Lincoln siapkan. Dia mengambil langkah baru untuk melawan serangan para vampir. Lewat jalan politik, Lincoln melakukan kampanye besar melawan perbudakan di Amerika bagian selatan. Dan setelah Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika bagian utara, Lincoln memilih jalan perang dengan Amerika bagian selatan untuk menyelamatkan para budak dari penindasan dan pembantaian para vampir.
Tetapi setelah peperangan berlangsung hampir beberapa tahun, pihak utara justru mengalami banyak kekalahan. Puluhan ribu sudah nyawa melayang dari pihak utara. Awalnya pihak utara mengira ini hanya kekalahan biasa. Tetapi setelah diselidiki, ditemukanlah sebuah fakta yang membuat Lincoln terkejut. Kematian para prajuritnya hampir serupa, kehilangan banyak darah, dan putusnya nadi di leher dan tangan karena terkena gigitan. Dan di saat itu pula Lincoln mendapatkan kabar buruk dari rumahnya yang sangat mengejutkan. Anaknya Willie terkena penyakit aneh yang mendadak dan sedang dalam masa kritis. Dokter yang menangani Willie menyerah karena tidak mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Dan beberapa waktu kemudian Willie wafat. Setelah kematian anaknya, Lincoln mulai frustasi dan hampir menyerah. Hingga pada saat makan malam dengan istrinya, Lincoln mendapatkan sebuah ide yang dia butuhkan selama ini. Sebuah cara jitu untuk mengalahkan kelompok Adam dan sekutunya, yaitu dengan perak. Melalui orang kepercayaannya, Speed dan Will, Lincoln memobilisasi seluruh wilayah untuk mengumpulkan perak dari setiap rumah penduduk. Dan setelah semua perak terkumpul, perak-perak tersebut dibawa ke pabrik peleburan untuk dijadikan senjata dan peluru amunisi. Dan untuk mengamankan semua perak-perak ini hingga bisa sampai kepada prajurit di medan perang, Lincoln dan Speed membuat rencana cadangan rahasia. Speed melakukan pertemuan rahasia dengan Fadoma dan memberikan info rahasia. Rencana Abraham Lincoln mengirimkan amunisi perak ke pasukan garis depan dengan menggunakan kereta. Fadoma pun percaya pada omongan Speed yang sebenarnya pertemuan tersebut sudah diatur oleh Lincoln dan Speed untuk memancing para vampir menaiki kereta tersebut, dan nantinya kereta tersebut akan dihancurkan saat para vampir sudah menaikinya. Tetapi rencana yang sudah diatur dengan sangat baik pun tak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lincoln, Will, dan Speed harus berjibaku dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Para pasukan vampir yang dipimpin langsung oleh Adam menghajar habis-habisan mereka, hingga Lincoln dan Will hampir kehilangan nyawa mereka saat bertarung dengan Adam di atas kereta jebakan mereka. Beruntung Henry datang membantu di waktu yang tepat. Saat Adam akan menggigit Lincoln, Henry menahan dengan tangannya sendiri, hingga membuat Henry dan Adam terjatuh di dalam gerbong barang. Di saat itu barulah Adam mengetahui kalau muatan di dalamnya hanya berupa batu, tidak ada perak sama sekali. Mengetahui itu, Adam pun murka dan membunuh Speed yang baru masuk ke dalam gerbong tersebut, yang mulai terbakar dan jatuh ke dalam jurang. Tetapi Adam berhasil menyelamatkan diri dan segera mengejar Lincoln. Di dalam kobaran api, melihat Adam yang berhasil selamat, Lincoln yang sudah mengetahui kelemahan Adam segera melilitkan kalung perak di kekepalan tangannya, dan hanya dengan satu pukulan mematikan, pukulan Lincoln berhasil menembus dada Adam. Dan Adam pun tewas ketika itu juga. Di tempat lain, Mary Todd, istri Abraham Lincoln, dan para wanita lain yang ditugaskan Lincoln untuk membawa perak dengan berjalan kaki ke para prajurit yang sedang berperang di medan pertempuran, berhasil sampai di medan pertempuran dengan selamat, dan dengan segera amunisi dan senjata berbahan perak tersebut disebarkan ke pasukan Amerika bagian utara untuk digunakan menyerang para pasukan vampir Amerika bagian selatan. Dengan mudah para pasukan vampir tersebut dibantai habis pasukan Amerika bagian utara, dan kemenangan pun berhasil diraih pasukan Amerika Utara. Selesai, tamat.